Di tengah hiruk-pikuk peperangan yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina, secerca harapan muncul. Bukan dari medan pertempuran, melainkan dari meja perundingan. Pada awal Juni, sebuah kesepakatan langka terjadi. Tawanan perang yang terluka parah akhirnya dipulangkan. Tapi, apa makna sebenarnya dari pertukaran ini? Apakah ini sinyal perdamaian atau sekadar jeda dalam babak berdarah yang panjang? Pada tanggal 2 Juni 2025, Rusia dan Ukraina melakukan perundingan langsung di Istanbul. Hasilnya, sebuah kesepakatan penting untuk memulangkan tawanan perang yang terluka parah atau menderita penyakit serius. Ini adalah bentuk tindakan kemanusiaan di tengah situasi perang yang brutal. Tidak banyak data yang dibuka ke publik, namun diketahui bahwa para prajurit yang dipulangkan berusia 18 hingga 25 tahun. Usia muda, usia harapan. Banyak dari mereka mengalami luka serius, baik fisik maupun mental. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut ini sebagai langkah awal. Ia menegaskan upaya pemulangan akan terus dilakukan hingga seluruh warga Ukraina kembali ke rumah. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyampaikan pernyataan resmi. Mereka membenarkan pemulangan prajurit mereka ke wilayah Belarus sebelum akhirnya dibawa ke pusat rehabilitasi di Rusia. Tidak disebutkan jumlahnya, namun pesan yang mereka kirim jelas, ini bagian dari kesepakatan resmi. Selain tawanan, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengembalikan jasad prajurit yang gugur di medan perang. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan belum ada angka pasti yang disepakati. Artinya, prosesnya masih panjang dan penuh negosiasi. Pertukaran tawanan selalu punya dua sisi, kemanusiaan dan politis. Bagi keluarga para prajurit, ini adalah harapan yang menjadi nyata. Namun bagi negara, ini bisa menjadi strategi. Entah untuk meredakan tekanan internasional, membangun citra, atau sekadar taktik untuk melindungi informasi sensitif dari tawanan yang terluka. Di tengah perang yang memakan ribuan nyawa, pertukaran tawanan ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan masih punya ruang di medan perang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini akan berlanjut jadi perdamaian? Atau hanya intermezzo sebelum babak baru kekerasan dimulai? Apakah Rusia dan Ukraina bisa berdamai? Tulis pendapatmu di komentar.